Oke, baik kalau gitu nih untuk narasumber kita yang ketiga juga akan luar biasa nih pasti dari Bapak Dr. Cahyono Widianto terkait merawat nasionalisme berbasis budaya dan kearifan lokal. Monggo silakan Bapak, waktunya sama 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sebelum saya memulai, Mas Restu, saya langsung minta izin didaftarkan untuk ikut gerakan seniman masuk sekolah gitu. Ya, tidak apa-apa ya. Kebetulan di sini nanti ada Bu Kasubag, Bu Yulinar. Nanti saya rayunya agar bersedia untuk ini. Dan alhamdulillah, Prof, kami punya Masjid SMA 1 punya seperangkat alat gamelan lengkap. Ya, kemudian kami juga kebetulan kami mengampu di 2 sekolah, Prof. Kami di Ngerambe juga punya beberapa tenaga pendidikan yang bisa ini. Pokoknya kami mendaftar. Bu Julinar, kami akan mendaftar biar Jawa Timur. Ya, benar yang disampaikan Mas Restu tadi bahwa setiap tahun ada penghargaan seniman budayawan. Dan pada tahun 2014 kami mendapatkan itu. Ya, saya kira itu hal yang luar biasa, adik-adik semua. Jadi saya tidak bisa membayangkan. Dulu pada tahun 2000-an ada gerakan yang namanya sastrawan masuk sekolah. Saya masih ingat dulu waktu Zawawi Imron, celurit emas dari Madura itu bersama siswa-siswa SMA 1 itu membuat kegiatan bersama-sama dan tidak tanggung-tanggung dalam 2 tahun itu 2 kali ke SMA 1. Saya yakin kalau Mas Restu nanti mengizinkan kita akan bisa berkolaborasi bersama-sama. Baik, itu pengantar saya. Kita langsung pada halaman ketiga saja, Mas. Ya, oke. Nah, sungguh kawan-kawan semua, adik-adik semua, kita perlu bersyukur bahwa kita lahir di Indonesia. Gusti Allah itu membuat kita lahir, menciptakan kita lahir di bumi Indonesia ini tidak main-main. Artinya bayangkan kita mempunyai 200 suku bangsa. Kita mempunyai 1025 tapak budaya. Kalau adik-adik ini pergi ke Lampung, 1 kecamatan itu bisa ada lebih 5 bahasa. Bayangkan itu. Karena itu kalau Prof. Haryono pasti sangat paham. Di dalam sejarah pernah disampaikan pada saat pengakuan pertama Indonesia merdeka itu Presiden Uni Emirat Arab ketika berkunjung ke Indonesia, diantarkan oleh Bung Karno itu melihat kondisi Indonesia, utusan dari Uni Emirat Arab itu mengatakan, Mr. President, your country is a paradise little. Artinya apa? Negaramu itu surga kecil. Sampai Al-Quran sendiri yang lahir di Timur Tengah itu membuat sebuah simbol yang luar biasa. Apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena ketika kitab suci itu diturunkan di Arab, apa yang menarik? Ya itulah sungai. Maka luar biasa. Itu baru geografisnya. Oke, kita memiliki 13.204 pulau. Dan menurut catatan anak-anak masih ada 1.000 sekian pulau yang belum diberi nama. Tahun 2017, Prof, saya pernah mendapatkan tugas untuk sebagai sastrawan menulis di kawasan terpencil, di Kepulauan Talaut. Wah, ini saya sampai singgah di pulau-pulau kecil yang saya luar biasa sangat mengapresiasi teman-teman dari TNI. Bayangan saya ketika Tentara Nasional Indonesia kita, anggota TNI kita, itu misalnya berkunjung ke sebuah pulau begitu, 1 batalion, ternyata tidak anak-anak, hanya 5 orang. Dan mereka diam di sebuah pulau yang itu luar biasa. Dan itulah Indonesia. Lanjut, Mas. Oke. Dengan sekian ribu kekayaan kita ini,
marilah kita meloncat pada apa yang disampaikan oleh pidato Bung Karno 1 Juni 45. Saya bacakan. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua untuk semua. Karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara pertama kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan Sumatera, bukan Sulawesi, Bali. Tapi yang menjadi Indonesia, yang menjadi national state. Yang dikatakan oleh Prof. Haryono tadi. Dari semuanya itu kita rangkum menjadi satu milik bersama yang namanya adalah bangsa Indonesia. Karena itu Benedict Anderson mengatakan, apa sih nasionalisme itu adalah imajinasi. Yang mengimajinasikan sekian ribu pulau, sekian ratus suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Dan puncaknya yang seperti sampaikan Prof. Haryono tadi, Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah jangkar untuk nanti kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Tanpa Sumpah Pemuda kita tidak bisa membayangkan itu. Lanjut Mas. Nah ini lanjut saja, kita lihat tadi. Lanjut. Keragaman kita, kekayaan bahasa, lanjut. Nah inilah yang kenapa pada saat ini sering dikatakan bahwa adanya luntur rasa nasionalisme dan kebinekaan. Apalagi kita sekarang berada pada zaman yang luar biasa, di mana batas-batas itu menjadi karena adanya sosmed dan sebagainya. Yang pertama, maaf saya harus mengatakan, banyak yang diantara kita buta sejarah. Karena apa? Ya bukan salah ini, barangkali juga salah guru-gurunya, salah guru sejarah. Ya. Seringkali guru sejarah hanya mengatakan, perang Diponegoro, perang Jawa 1825 sampai 1830. Tok. Tapi, pernahkah kita mendengar bagaimana guru-guru sejarah kita bercerita? Bagaimana Diponegoro mengasingkan diri ke Selarong, lalu dia mendapatkan, lalu menggerakkan itu. Tidak ada. Anak-anak saya sebuah cerita yang menarik. Di SD, dulu itu guru-guru kita itu gemar bercerita, Prof. Jadi, pada waktu saya di SD itu, saya diceritai oleh guru SD saya, cerita tentang Ken Arok. Ken Arok itu lari dikejar oleh penduduk, naik ke pohon kelapa, lalu kemudian terbang sambil menggunakan pelepah kelapa. Pada waktu itu yang disampaikan oleh Prof. Haryono tadi, pembelajaran harus menumbuhkan imajinasi. Saya betul-betul terimajinasi itu. Saya bayangkan seorang pemuda yang namanya Ken Arok terbang memakai pelepah itu. Sekian tahun kemudian saya kuliah di IKIP Malang. Sekarang UM itu. Saya mendapat pelajaran tentang filologi. Saya membaca di perpustakaan. Saya membaca sebuah kitab yang namanya Pararaton. Di dalam kitab itu diceritakan cerita guru saya tadi. Wah, ini apa artinya bahwa barangkali kita juga harus merevitalisasi lagi pembelajaran kita guru-guru itu. Mari kita budidayakan lagi dongeng untuk mendongengi anak-anak. Karena menumbuhkan imajinasi itu adalah bagian yang namanya karakter pelajar Pancasila. Maka Prof. Oke, lanjut. Rabun budaya. Anak-anak kita ya nuwun sewu. Sekarang menjadi rabun budaya. Ketika kemarin kita geger wayang itu mau diakuisisi oleh orang lain. Kita semua geger. Wah, kita wayang itu warisan budaya yang itu sudah di UNESCO bla bla bla. Kalau memang kita nggak bisa ngopeni wayang, kita harus sembodo, nek kayak iso ngopeni yuk kayak wong liya aja. Kalau mau kasar seperti itu, iya atau tidak? Kita tahu wayang milik kita, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Itu sama dengan tikus mati di lumbung. Karena itu saya bisa membayangkan kalau gerakan seniman masuk sekolah itu, wah, rabun budaya ini akan menjadi ini. Sekarang tadi dikatakan oleh Prof. Haryono, bagaimana K-pop itu menjadikan kita menjadi bangsa yang inlander karena tiru-tiru K-pop.
Ada sebuah cerita yang menarik, Prof, ketika kami mengunjungi di Korea. Waktu itu kami mengunjungi Museum Nasional Korea. Bayangan saya anak-anak, ketika saya di sana, yang datang adalah turis-turis asing seperti saya. Tetapi tidak, yang menarik di sana, keluarga-keluarga itu membawa anak-anaknya ke museum yang luar biasa indah. Padahal yang dipamerkan tidak ada sekuku hitamnya Indonesia. Capel, cangkul. Mereka mengatakan itu mahkota raja-raja Korea yang luar biasa. Itu tidak ada apa-apanya dibanding. Mereka ini loh pagodanya orang Korea. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Prambanan. Tapi yang luar biasa, anak-anaknya diajak rame itu minggu. Dan ketika saya bertanya, memberanikan diri bertanya kepada keluarga itu, Prof, maaf, itu membuat saya merinding. Saya bertanya, Bapak, kenapa Bapak mengajak putranya untuk mengunjungi museum? Jawabannya anak-anak, karena kami tidak ingin anak kami lupa pada bangsanya. Kami adalah anak Korea, bukan anak Cina, bukan anak Jepang. Pertanyaan saya, anak-anak pernah mengunjungi museum? Museum di Indonesia kesannya ya Museum Trinil itu. Mendunia itu Pithecanthropus erectus. Bayangkan, budaya sungai pertama adalah di Lembah Bengawan Solo. Mari kita lihat, maka silahkan diamati sendiri. Oke, rabun budaya, lanjut. Menguatnya primordialisme. Primordialisme tidak hanya kesukuan, golongan. Merasa paling super di antara kelompoknya. Di antara nuwun sewu mungkin partainya. Nah ini jadi persoalan. Kemudian lanjut. Ambisi dan pamrih saya kira ini. Dan kemudian, ya lanjut lagi mas. Oke. Ideologi-ideologi lain. Ideologi itu jangan diartikan sebagai sebuah ideologi dalam artian pandangan politik. Tidak. Tetapi sosmed itu bisa menjadi ideologi. Kita perlu berpikir pada teman adik-adik ini. Berapa jam kalian memegang HP? Hampir 24 jam. Kalau anak-anak dulu dipanggil, misalnya saya dipanggil orang tua saya, "Wit," saya pasti langsung teriak. Tapi kalau anak-anak sekarang, "But," ya gak panggil, "But," ya gak manggil. Baru ketiga sambil bawa ember baru. Tetapi ketika HP-nya berdering, ini yang artinya apa? Setiap hari kita menggenggam handphone, tapi berapa menit yang Anda lakukan untuk menggunakan handphone itu sebagai sebuah kegiatan yang bermakna. Nih ideologi itu. Lanjut mas. Nah ini. Nasionalisme harus selalu berpijak kepada kebinekaan. Pemahaman terhadap keberagaman. Tidak ada nasionalisme tanpa kebinekaan. Konsepnya ada, menurut saya ada 6 ini. Pertama, persatuan tidak akan mematikan keanekaan. Kita boleh bersatu. Tapi beda loh ya, bersatu, beda. Yang kedua adalah kemajuan menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan. Marilah kita saling membaca. Ketika saya di Talaut, saya mencoba sebagai orang Jawa membaca Talaut. Saya orang agraris harus berada di kepulauan yang luar biasa. Saya pelajari itu, tumbuh kekaguman saya terhadap. Saya sampai hampir umur 48 tahun merasa malu ketika di Talaut, ketika saya di sana ketemu tokoh yang namanya Larenggam. Itu tokoh nasional yang luar biasa. Saya baru tahu ketika saya di sana. Yang kita kenal Diponegoro, Sultan Agung. Tapi ketika kita berhadapan dengan saudara kita non jauh di sana, saya terkaget-kaget. Ada yang namanya Santiago, ada yang namanya Larenggam. Ini luar biasa. Wilayah yang mendukung dan pemerintah yang berdaulat, saya kira itu sudah ini. Lanjut mas. Ini, mencegah lunturnya nasionalisme. Pertama adalah menghindari munculnya
perasaan superior antar suku. Maaf, saya tidak terpaksa berani mengatakan bahwa kebudayaan Jawa itu bukan satu-satunya kebudayaan yang adiluhung. Kalau dulu ada konsep yang memilah-pilah, adanya kebudayaan itu ada yang puncak budaya adiluhung. Saya mengatakan semua kebudayaan yang ada terbentang dari timur dan barat semuanya adiluhung. Jawa tidak lebih baik dari Sumatera. Sumatera juga tidak lebih baik dari Jawa. Sulawesi demikian juga. Semuanya sama, itu adalah kekayaan yang sama. Milik kita bersama. Pembangunan kesenjangan, perbedaan adat, kearifan lokal. Saya contohkan anak-anak tentang kearifan lokal. Kadang-kadang kita memahami kearifan lokal hanya sebagai fisiknya saja. Karena kadang-kadang ketika orang tua kita merekonstruksi sesuatu yang berupa kearifan lokal, menyampaikannya bingung. Contoh, saat ini sedang tren, Mas Restu, ada pohon yang ditanam itu, dulu oleh mbah-mbah kita disebut, ini ada yang punya, ada yang danyangnya atau apa. Sekarang dipotong dengan dasar bahwa itu syirik. Padahal sebenarnya anak-anak, konsep dari bapak-bapak kita mengatakan bahwa pohon itu tidak boleh ditebang karena dia menjaga ekosistem dari sumber air itu. Tetapi karena belum mempunyai metode yang pas untuk menjelaskan itu, akhirnya enek sing nunggu. Contoh anak-anak, kita belajar pada wabah pandemi. Dulu ada 3 kearifan lokal yang dimiliki oleh mbah-mbah kita. Kalau kita pergi ke desa, ke mbah-mbah kita zaman dulu, masuk ke rumah orang desa, ada 3. 1, cagak untuk nyencang jaran, tempat parkir. Yang kedua adalah gentong untuk mencuci kaki dan tangan. Yang ketiga kendi yang diletakkan di pinggir, yang setiap orang bisa meminumnya. Ketika wabah pandemi itu muncul, kita diingatkan, loh dulu kita kan punya, masuk rumah harus mencuci. Kalau kita memahami kearifan lokal itu dan setia melakukannya, saya yakin bahwa mungkin Indonesia tidak akan pernah terkena pandemi. Tapi karena kita baru ngeh sekarang dan itu dilupakan, itu menjadi sesuatu yang kelihatannya asing. Nggih apa mboten? Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, lanjut, ini tidak perlu saya kira ini. Nah, ini ada resep meneguhkan rasa kebangsaan anak-anak. Ayo. Yang pertama, Mas. Iya, belajar dan membaca lagi sejarah. Kata Bung Karno, jas merah apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu meskipun dulu tapi memiliki benang-benang halus sampai sekarang. Tidak ada di dunia ini yang lahir dari kekosongan. Peret. Karena hari ini tergantung pada yang dulu. Tetapi juga tidak elok kalau kita selalu hanya sekedar memuja-muja masa lalu. Oke, lanjut. Sadar dan bangga akan warisan kekayaan potensi budaya bangsa baik material dan imaterial. Kalau kita bangga seperti ini, maka tidak ada yang seperti disampaikan Prof. Haryono tadi, bangsa inlander. Karena apa mau kita sebagai bangsa inlander? Karena kita tidak memiliki rasa percaya diri. Oke, lanjut. Memahami dan menghayati kembali kesadaran Bhinneka Tunggal Ika. Yang penting itu yang ditonjolkan adalah kebinekaannya, perbedaannya. Kita terima perbedaan itu sebagai sebuah sunatullah. Ya. Oke, lanjut. Ya, simbol-simbol kenambul bangsa, saya kira itu kita sudah paham semua. Semua manusia itu homo simbolikum. Yang suka bermain-main dengan simbol. Saya ceritakan tadi ada pohon, ditebang tidak boleh. Itu adalah artinya dalam berupaya
Contoh lagi ini yang untuk yang putri-putri ini. Dulu orang tua kita mengatakan, "Nduk, ojo duduk di pinggir pintu karo mangan, engko nek gak payu rabi." Bagi anak-anak yang sekarang yang tidak tahu, opo. Tapi kalau saya sebagai pemuda, misalnya melihat seorang wanita yang cantik jelita, tapi mendinon dodok yang ngarep pelawang karo mangan telap-telap, kira-kira gila ora? Nah itulah. Kita harus menerjemahkan simbol-simbol yang lama itu dalam bentuk kekinian secara metodis dan sistematis. Tidak syukur, ketinggalan zaman. Nah, kan seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Iya, terus ini sudah kita sampaikan lagi. Ini kesaudaraan Bhinneka Tunggal kita adalah menghargai, menghormati bahwa ada orang lain. Lian itu penting. Lian itu adalah bagian dari kita. Kita tidak bisa menghilangkan lian itu ini. Kita hargai. Orientasinya pada apa? Kebinekaan tadi. Kita berbeda dengan kawan-kawan kita yang di Talaut. Kita berbeda dengan ini. Iya, lanjut. Iya. Bangga dengan produk budaya sendiri. Percaya dan yakin bahwa produk budaya Indonesia adalah produk yang diakui dunia. Anak-anak semua saya akan mengatakan, kalian bisa main band hebat. Bisa ngerok hebat. Tapi akan lebih jempolnya 2 kali apabila kalian ngeband bisa, kerawitan ya bisa, keroncong ya bisa. Hebatnya berlipat. Orang main, anak-anak main gitar di sembarang tempat bisa. Tapi nutuk bonang. Main cuk. Beda. Itu identitas kita. Kemudian rebuk ilmu dan kasanah budaya dari mana saja yang merupakan ciri keindonesiaan. Ada cerita yang menarik pada tahun 2011, Mas Restu, Mas Bambang. Suatu saat saya sedang ngomong dengan salah seorang penerjemah. Kami duduk satu session begitu, namanya Mark Line. Pada saat kami berjalan menuju tempat diskusi itu, Mark Line yang berjalan di samping saya itu menunjuk pura-pura, bangunan pura, tahu pura kan ya? Dia mengatakan begini, kurang ajar sekali. Bangsa kalian adalah bangsa yang luar biasa. Memelihara, merawat yang namanya pura, yang disebut sebagai peninggalan benda. Tetapi bangsa kalian adalah bangsa yang bodoh. Kaget saya, ini bule kurang ajar. Karena dia mengatakan, karena kalian tidak pernah merawat pemikiran-pemikiran, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Dan beliau terus mencecar saya. Coba, apakah benar kita pernah belajar betul-betul tentang konsep-konsep dalam negara kertagama? Apakah benar kita sekarang sedang sering memperbincangkan misalnya marhen? Jangan-jangan kita ngomong tok, tapi tidak pernah tahu konsepnya. Pada titik ini saya mantuk-mantuk. Ya bule yang namanya Mark Line itu ya memang benar pada titik itu. Kita tidak pernah belajar tentang pemikiran-pemikiran Natsir. Kita tidak pernah tuntas belajar tentang pemikiran-pemikiran Hatta. Dan seterusnya. Apalagi tentang konsep-konsep kenegaraan dalam Majapahit misalnya. Itu. Lanjut Mas. Iya, kebudayaan dalam segala bentuk apapun selalu berintikan sistem, gagasan, konsep, dan nilai-nilai. Itulah barangkali ini pemancing diskusi, sudah terlalu lama Mbak Ye, masih agak beberapa slide yang tidak bisa ini, tetapi ini menjadi pemantik kita untuk berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.